Kalau Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke, Pak Fut Mahfud, ndermak cong. Saya sudah masuk Kristen, pakai hukum Islam saja. Pakai hukum Islam ya dihabisin. Coba pulang dulu lah, berani nggak? Jangan koar-koar di Amerika, di sana berkoar-koar tentang Islam, menghadapi hukum yang adil. Katanya cinta NKRI, cinta Indonesia. Nah, tidak mau pakai hukum Indonesia, pakai hukum Islam aja katanya. Hukum Islam langsung habisi. Oh enggak, tidak sembarangan kita untuk membunuh orang lain. Kita mempunyai dasar hukum yang ada di negara Indonesia. Artinya melalui hukum, ya kalaupun hukumnya menjatuhkan hukuman mati, ya terima saja. Hukum Islam sesuai dengan hukuman mati. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Berakhir episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Muncul lagi mereka yang sombong-sombong. Macam-macam nama sejarah mencatat. Abu Lahab dengan bangganya berkata, sebelum Abu Lahab datang lagi seorang pria perkasa dengan tentara bergajahnya bernama Abrahah. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Makkah harus dialihkan. Nun jauh di Yaman berseberangan dengan Laut Merah menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Dia bawa pasukan bala tentara sampai akhirnya pasukan gajah tidak ingin bergerak. Gajah makhluk Allah, binatang, tahu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paksa gajah itu berdiri dengan pawang-pawangnya. Akhirnya gajah itu berjalan karena amat sangat terpaksa dan di bawah tekanan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah. Dia serahkan kepada Allah. Dia katakan di depan pintu Ka'bah, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Bukan aku yang menjaganya, kuserahkan kepada penjaganya. Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada penjaganya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil yang dibawanya tarmihim, melontar, melempar mereka pasukan Abraha bergajah bihijaratin dengan batu-batu min sijil yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun peristiwa itu terjadi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, tahun kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah, isi dunia sebenarnya itu saja, namanya berbeda, tapi sebenarnya makhluknya itu saja. Dia pernah bernama Namrus, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Abrahah. Selesaikah dunia? Belum. Dunia terus berlanjut, melahirkan makhluk-makhluk. Ada yang rendah hati dan tawadu, ada yang zuhud dan ridha, ada yang mencari kemuliaan Allah, ibtigha'a mardatillah. Tapi ada yang dititipkan harta dan kuasa. Pertama dia merasa dia punya, lama-lama dia merasa alam semesta pun bersimpuh sujud di kakinya. Karena dia lihat tidak lagi ada orang yang berani mendongakkan kepala, tidak lagi ada yang berkuasa, tidak ada lagi yang berani bersuara keras, lantang, semuanya ketakutan. Sampai akhirnya dia berkata dalam hati, aku adalah penguasa jagat raya. Kemana mereka semua? Mati. Ketika penguasa-penguasa dunia modern
dengan kecanggihan teknologi berkata, kami bisa menangkal gempa. Gempa sebagaimana apapun kuatnya bisa kami atasi. Ternyata begitu ujian Allah itu datang, bangunan yang mereka bangun porak-poranda, hancur bertebing. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mereka tak pernah mengenal Tuhan, karena mereka adalah komunis, karena mereka adalah ateis. Bagi mereka agama itu hanyalah candu. Orang yang terkena narkoba, bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk oleh agama. Karena bagi mereka agama ini hanya opium saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, lalu dia menjalankan agama. Agama bertentangan dengan komunis, agama bertentangan dengan keyakinan ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun, yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus? Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil. Kuasa itu pun roboh, hancur, berteping. Masih hina Islam, akun YouTube Pendeta Saifuddin belum juga ditutup. Akun YouTube Saifuddin Ibrahim masih aktif, padahal pendeta ini sudah membuat kegaduhan dan membuat kemarahan umat Islam dengan unggahan-unggahan videonya yang dianggap menistakan Islam. Dari pantauan melipir dikutip dari republika.co.id, hingga kini akun tersebut masih eksis. Bahkan pada Selasa 15 Maret 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendeta Saifuddin membuat unggahan baru yang kontroversial. Unggahan itu tidak hanya masih bicara tentang Islam yang bukan agamanya, tapi juga menentang Mahfud MD, mengolok Ade Armando, maupun menyinggung soal Ustadz Abdul Somad. Dalam unggahannya ia menyebut Pancasila lebih baik daripada kitab Al-Quran. Ia juga mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada ketenangan, kedamaian, semuanya berusak. Saifuddin juga menyebut umat Islam tertekan sehingga agamanya hanya ucap-ucapan saja. Semua umat Islam, kata dia, tidak ada yang mampu menjalankan sholat 5 waktu. Selain itu, ia mengatakan agama Islam berpotensi tidak memberikan keadilan buat minoritas. Menko Polhukam Mahfud MD sudah meminta kepolisian untuk segera menyelidiki dan menutup akun YouTube Saifuddin Ibrahim yang menyebut pendeta Saifuddin telah membuat gaduh dan memprovokasi antar umat beragama. Namun hingga kini akun tersebut masih tetap eksis.